Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Kita kembali berjumpa pada video 7 ini. Pada video ke-6 sebelumnya, saya sudah memberikan tanggapan terhadap penyelesaian soal atau jawaban untuk setiap kelompok. Dan pada video ke-7 ini, saya akan membahas ketiga soal tersebut dengan menjelaskan alternatif jawaban. Langsung saja, kita mulai pembahasan dari nomor 1, diberikan soal nomor 1 sebagai berikut. Dari soal nomor 1 ini, diketahui hal-hal sebagai berikut. Kemudian yang ditanyakan adalah polisi dari pos mana yang seharusnya pergi menolong korban kecelakaan. Langkah penyelesaian pertama yang harus dilakukan adalah membuat dugaan model matematis atau memodelkan dengan menggambar segitiga yang sesuai. Pos polisi Gejayan, saya misalkan dengan titik B, dan pos polisi Jember, saya misalkan dengan titik C, serta jarak kedua pos adalah 10 km. Saya tentukan utara pos polisi Gejayan sebagai berikut. Titik B adalah titik sudut, garis putus-putus UB adalah kaki sudut. Kemudian daerah sudut 60 derajat dari utara pos Gejayan adalah sebagai berikut. Kemudian ditarik garis sebagai kaki sudut lain. Kemudian kita tentukan utara pos polisi Jombor sebagai berikut. Kemudian daerah sudut 30 derajat dari utara pos polisi Jombor adalah sebagai berikut. Kemudian saya menarik garis sebagai kaki sudut lain. Kemudian diperoleh titik A sebagai titik kecelakaan. Sehingga gambar segitiga yang sesuai dengan soal nomor 1 adalah segitiga ABC berikut. Tapi teman-teman, ini bukan satu-satunya kemungkinan segitiga yang bisa digambar. Juga sesuai dengan soal nomor 1. Kalau teman-teman memiliki ide lain untuk menggambar segitiga, silakan. Seperti sebelumnya, kalau tidak salah ada 2 kelompok yang menggambar segitiga bukan seperti ini, tetapi dia ke kiri. Itu tidak apa-apa, benar, asalkan yang perlu diperhatikan harus tetap sesuai dengan soal nomor 1 ini. Teman-teman perlu menentukan utara dari pos polisi Gejayan dan utara dari pos polisi Jombor. Baru setelahnya bisa menentukan daerah sudut 60 derajat dan 30 derajat. Kalau sudah seperti itu, nanti akan benar gambar segitiganya. Lalu sekarang kita tentukan besar sudut yang terbentuk pada segitiga ABC ini. Kita awali dengan menentukan besar sudut ABC atau sudut B diperoleh dengan cara 90 derajat dikurang besar sudut UBA menghasilkan 30 derajat. Kemudian kita tentukan besar sudut BCA atau sudut C diperoleh dengan cara 90 derajat ditambah besar sudut UCA menghasilkan 120 derajat. Setelah menentukan besar sudut ABC dan besar sudut BCA, kita bisa menentukan besar sudut BAC dengan cara 180 dikurang 30 derajat dikurang 120 derajat menghasilkan 30 derajat. Selanjutnya, kita tentukan jarak setiap pos dengan titik kecelakaan menggunakan aturan sinus. Kita tentukan jarak pos polisi Gejayan dengan titik kecelakaan. Aturan sinus yang digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian substitusi nilai yang diketahui dan operasikan sampai menemukan hasil AB sama dengan 10 akar 3 km. Kemudian kita tentukan jarak pos polisi Jombor dengan titik kecelakaan. Menggunakan aturan sinus sebagai berikut, kita substitusi dan operasikan sehingga memperoleh hasil AC sama dengan 10 km. Kita sudah mengetahui jarak setiap pos polisi dengan titik kecelakaan. Sekarang kita tentukan nama waktu perjalanan untuk menuju titik kecelakaan. Lama waktu perjalanan dari pos polisi Gejayan ke titik kecelakaan adalah 1/5 akar 3 jam. Sementara lama waktu perjalanan dari pos polisi Jombor ke titik kecelakaan adalah 1/4 jam. Lalu kita tentukan mobil patroli dari pos mana yang tercepat ke titik kecelakaan. 1/5 akar 3 dengan 1/4. Mana yang lebih besar? Diperoleh hasil lama waktu pos Gejayan lebih besar dari lama waktu pos Jombor.
Artinya, yang tercepat adalah mobil patroli dari pos Jombor. Jadi, polisi yang seharusnya pergi menolong korban kecelakaan adalah polisi dari pos Jombor. Kemudian kita lanjutkan pembahasan ke soal nomor 2. Soal yang diberikan sebagai berikut. Hal-hal yang diketahui. Ada soal diantaranya sebagai berikut. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa lama waktu Dika bersepeda dari tempat istirahatnya menuju tempat istirahat Zaki jika kecepatan bersepeda Dika tetap sama. Nah, penyelesaian pertama adalah menggambar segitiga yang sesuai. Saya memisahkan rumah dengan titik D. Lalu utara rumah sebagai berikut. Garis putus-putus UB adalah kaki sudut. Titik B adalah titik sudut. Hingga daerah sudut 30 derajat dari utara rumah adalah sebagai berikut. Selanjutnya ditarik garis sebagai kaki sudut lain. Kemudian diperoleh titik A sebagai tempat istirahat Dika. Kemudian daerah 90 derajat dari utara rumah adalah sebagai berikut. Kemudian ditarik garis sebagai kaki sudut lain, sehingga diperoleh titik C sebagai tempat istirahat Zaki. Terakhir, kita tarik garis dari titik A ke titik C. Sehingga gambar segitiga yang sesuai dengan soal nomor 2 ini adalah segitiga ABC berikut. Lalu kita tentukan besar sudut yang terbentuk pada segitiga ABC. Sudut ABC atau sudut B ditentukan dengan cara 90 derajat dikurang besar sudut UBA, menghasilkan 60 derajat. Kemudian kita tentukan jarak yang ditempuh Dika dan Zaki ketika bersepeda selama 2 jam. Jika kecepatannya adalah 7,5 km per jam, maka jaraknya adalah 15 km. Zaki bersepeda dengan kecepatan 12 km per jam, maka jaraknya adalah 24 km. Kemudian kita tentukan jarak tempat istirahat Dika dengan tempat istirahat Zaki menggunakan aturan kosinus. AC kuadrat sama dengan. Kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui, kemudian operasikan, sehingga menemukan hasil AC sama dengan 21 km. Sementara, lama waktu Dika bersepeda dari tempat istirahat menuju tempat istirahat Zaki adalah 21 km dibagi 7,5 km per jam, menghasilkan 2,8 jam, atau jika dimenitkan menjadi 168 menit. Jadi, lama waktu Dika bersepeda dari tempat istirahatnya menuju tempat istirahat Zaki adalah 168 menit. Oke, sekarang pembahasan soal nomor 3. Soal yang diberikan sebagai berikut. Hal yang diketahui adalah segitiga DEF. Sementara, hal yang diminta adalah membuat dugaan dan membuktikan apakah segitiga DEF merupakan segitiga lancip atau tumpul. Langkah penyelesaian pertama adalah membuat dugaan gambar segitiga DEF dan menuliskan panjang sisi yang diketahui. Berikut segitiga DEF dengan panjang sisi yang diketahui. Lalu, untuk menentukan apakah segitiga DEF ini adalah segitiga lancip atau tumpul, kita perlu menentukan besar sudut pada segitiga DEF. Pertama, saya di sini menentukan besar sudut DEF. Untuk menentukan besar sudut, kita menggunakan aturan kosinus. Nilai kosinus sudut DEF sama dengan setengah. Sudut yang nilai kosinusnya setengah adalah 60 derajat, sehingga besar sudut DEF sama dengan 60 derajat. Karena 60 derajat sudut lancip, maka kita perlu lanjutkan pembuktian ya. Kita tentukan besar sudut DFE. Menggunakan aturan kosinus yang sesuai, substitusi dan dioperasikan, menghasilkan kosinus DFE sama dengan setengah akar 2. Yang nilai kosinusnya setengah akar 2 adalah 45 derajat. Sehingga besar sudut DFE sama dengan 45 derajat. Besar sudut DEF dan besar sudut DFE sudah kita tentukan tadi, sehingga besar sudut EDF juga dapat kita temukan menggunakan jumlah sudut segitiga, sehingga diperoleh besar sudut EDF sama dengan 75 derajat. Semua sudut sekarang besarnya sudah diketahui. Sekarang kita bisa membuat kesimpulan dan membuktikan
Sudut DEF, sudut DFE, dan sudut EDF adalah sudut-sudut segitiga DEF. Tadi kita sudah tentukan besar sudut DEF sama dengan 60 derajat, besar sudut DFE sama dengan 45 derajat, dan besar sudut EDF sama dengan 75 derajat. Sementara sudut 60 derajat, 45 derajat, dan 75 derajat ini adalah sudut lancip. Artinya, atau jadi, segitiga DEF adalah segitiga lancip. Nah, demikian teman-teman pembahasan soal tugas kelompok nomor 1-3. Saya harap melalui video ini, teman-teman mengetahui letak kesalahan dalam menyelesaikan soal, juga mengetahui penyelesaian benarnya seperti apa. Sehingga teman-teman semakin terampil dalam menyelesaikan soal. Lalu hari Kamis nanti, teman-teman siap untuk melaksanakan tes. Dan akan memperoleh nilai yang baik. Sampai bertemu di hari Kamis, teman-teman. Silakan teman-teman persiapkan diri dengan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.